nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dibangunkannya kita di subuh hari ini sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan zikir dan duduk di majelis ilmu menunggu datangnya waktu syuruk dengan membacakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah untuk mengecas kembali keimanan kita agar keimanan kita selalu terjaga, dan itulah makna istiqomah sebenarnya. Kita terus menjaga kualitas keimanan kita sampai ajal datang menjemput. Salawat dan salam kepada Rasul yang mulia, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini kita akan membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait tentang sosok seorang nabi yang hidup di dalam perut seekor ikan. Tentu dengan judul ini kita sudah mengerti dan paham bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini, sosok yang dimaksud adalah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Rawa Ahmadu fil Musnad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Ahmad meriwayatkan di dalam kitab Musnadnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Yunus alaihi salam kana wa'ada qaumahul azaba." Sungguhnya Nabi Yunus pernah menjanjikan bahwasanya akan datang siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Dikarenakan kaumnya tidak beriman kepadanya, maka Nabi Yunus pun mengatakan nanti sebentar lagi akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbarahum annahum ya'tihim ba'da thalathati ayyam, dan dia mengatakan azab itu akan turun setelah 3 hari. Summa tazalahum, kemudian Nabi Yunus pun marah meninggalkan mereka. Fafarraqu baina kulli walidatin wa waladiha, maka mereka pun memisahkan antara orang tua dengan anak-anaknya. Maksudnya mereka pun menyesal, mereka pun bertaubat. Dengan cara taubat mereka memisahkan antara orang tua dengan anak-anaknya. Tsumma kharaju faja'aru ila Allah ta'ala wastaghfaruhu, kemudian mereka bertaubat. Mereka merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat tanda-tanda azab itu mau datang. Fakaffallahu anhumul azab, maka Allah pun tidak jadi menurunkan azabnya. Nah, jadi muqaddimah spoiler, satu-satunya kaum yang 100% beriman itu kaum Nabi Yunus. Satu-satunya kaum yang 100% beriman semuanya itu adalah kaumnya Nabi Yunus. Wa qada Yunus alaihissalam yantazirul azab, dan Nabi Yunus pun menanti-nanti kapan ini turun azab. Falam yara syai'an, maka Nabi Yunus tidak melihat apapun. Ternyata Allah sudah mengampuni hamba-hambanya itu, sementara Nabi Yunus sudah terlanjur berjanji nanti azab turun setelah 3 hari. Wa kana fi syari'atihim man kadzaba wa lam yakun lahu bayyinatun qutila. Bahwasanya di dalam syariat Nabi Yunus, siapa yang berdusta dan tidak memiliki bukti, maka dia harus dibunuh. Itu syariatnya. Berarti di sini kan dusta. Nabi Yunus menjanjikan bahwasanya akan datang siksaan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hari, setelah 3 hari tidak terjadi apa-apa. Maka fantalaqa mughadiba,
Maka Nabi Yunus pun pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Ya. Ini makanya Pak, Allah Subhanahu wa taala pernah kita dilarang mencela para nabi dan para rasul. Tapi di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wala takun kasahibil huti. Muhammad, untuk hal ini janganlah engkau seperti Nabi Yunus. Maksudnya jangan ditinggalkan, dakwah itu jangan ditinggalkan. Ini sebagai contoh, nanti kita akan mengambil pelajaran yang luar biasa dari hadis ini. Hatta ataqauman fi safinatin fahamaluhu wa arafuhu. Sampailah Nabi Yunus itu mendatangi satu kaum yang mereka berada di atas kapal. Kemudian mereka pun mengenal Nabi Yunus. Nabi Yunus ini orang soleh, Yunus bin Matta. Maka Nabi Yunus pun diberi tumpangan. Falamma dakhala safinata rakadat. Ketika Nabi Yunus naik di atas kapal, kapalnya tidak mau berjalan. Ya. Wasufunu tasiru yaminan wa shimalan. Ya, ke kanan, ke kiri, enggak mau jalan. Faqala ma balu safinatikum, kenapa ini kapal kalian? Qalu ma nadri, enggak tahu kami. Kenapa ini? Apa kata Nabi Yunus? Aku tahu penyebabnya apa. Inna fiha abdan abqa min rabbih. Sungguh di antara penumpang kalian ini ada seorang hamba yang sedang kabur dari tanggung jawabnya. Kabur dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia sendiri. Wallahi la tasiru hatta tulquh. Ini kapal enggak akan bisa berjalan sampai kalian campakkan orang itu dari kapal ini, katanya. Qalu amma anta wallahi ya nabi Allah la nulqika. Orang itu tahu. Apa kata mereka? Adapun engkau wahai Nabi Allah, kami enggak akan mungkin melemparkan engkau ke dalam laut, katanya gitu. Orang soleh. Faqala lahum Yunus alaihissalam, kalau begitu kata Nabi Yunus, iqtari'u, kita buat semacam qur'ah, undian. Faman quri'a, siapa yang keluar namanya, falyaqa, hendaklah dia melompat. Faqtara'u faquri'a Yunus salasa marrat. Maka diundilah. Tiba-tiba dikeluarkan nama Nabi Yunus. Mereka enggak enak hati, diulang lagi. Keluar Nabi Yunus lagi, diulang lagi sampai 3 kali. Yang keluar nama Nabi Yunus. Tentu ini bukan kebetulan ini Pak. Tak mungkin ini sebuah kebetulan. Namanya juga undian dengan jumlah sebanyak itu penumpang yang keluar sama 3 kali berturut-turut. Nah ini bukan kebetulan, ini sudah pesan dari langit ini. Kemudian fawaqa'a, maka Nabi Yunus pun lemparkan dirinya ke dalam laut. Waqad wakkalallahu azza wa jalla bihil huta, dan Allah mewakilkan, memerintahkan kepada seekor ikan yang besar untuk falamma waqa'a ibtala'ahu, ditelan oleh ikan tersebut, fa ahwa bihi ila qararil bahar, kemudian dibawalah Nabi Yunus ke dalam lautan, ke dasar lautan. Fasami'a Yunusu alaihi salamu tasbihal hasa, sampai Nabi Yunus mendengar tasbih bebatuan karang yang ada di dalam lautan itu. Maka ketika itu pun beliau teringat, fanada fi zulumat, dalam surat Al-Anbiya, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi Yunus pun bertasbih juga, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Zulumatin salas, ada 3 kegelapan. Zulmatu batnil hut, kegelapan perut ikan paus. Taruhlah kalau seandainya kita mau menerjemahkannya ikan paus. Zulmatul bahar, kegelapan dasar lautan. Zulmatul lail, kegelapan malam. Summa alqahul hut kahayati al-farhi al-mam'ud. Kemudian ikan tersebut memuntahkan Nabi Yunus, seakan-akan Nabi Yunus ini adalah seekor burung yang tidak memiliki bulu, kedinginan, sakit.
dijelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat As-Saffat, ya. Fanabathnahu bil ara'i wa huwa mulim. Ya. Kami kemudian lemparkan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, wa huwa mulim atau wa huwa saqim? Wa huwa saqim, ya. Ya. Kami lemparkan kemudian Nabi Yunus, ya, dalam keadaan dia sakit. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kemudian kami tumbuhkan untuknya pohon labu, ya. Kemudian wa ambatallahu, ya, alaihi syajaratan min yaqtin. Tiba-tiba Allah tumbuhkan labu di pinggiran laut tersebut, dekat pantai, pesisir pantai. Fakana yastazillu biha aw yusibu minha. Maka Nabi Yunus pun, ya, berlindung di sana, berteduh di sana. Tiba-tiba ia bisat, tiba-tiba pohon tersebut mengering. Fabaka 'alaiha hina yabisat. Maka dia pun menangis karena udah nggak bisa lagi dijadikan tempat berteduh. Kemudian Allah pun berfirman, mewahyukan kepada Nabi Yunus, atabki ala syajaratin an yabisat wala tabki ala mi'ati alfin aw yazidun aratta an tuhlikahum. Wah, ini teguran nih dari Allah. Engkau nangis gara-gara pohon labu yang mengering, sementara engkau tidak menangis atas 100.000 orang bahkan lebih yang ingin engkau musnahkan. Ya. Engkau mau memusnahkan hambaku yang jumlahnya 100.000 lebih itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teguran. Makanya kita, Pak, selaku orang-orang yang berupaya mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita belajar daripada Nabi dan para Rasul untuk bersabar. Nabi Yunus ketika beliau meninggalkan kaumnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lengkap sudah ada contoh-contoh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, agar kita memilih mana yang terbaik. Fakharaja fa idza huwa bi ghulamin yar'a ghanaman. Kemudian Nabi Yunus pun keluar dari tempat tersebut. Dia mendapati ada seorang anak, yang anak ini mengembala seekor kambing. Faqala mimman anta ya ghulam? Dari mana kamu ini? Dari golongan siapa? Dari kaum siapa engkau ini? Min qaumi Yunus. Saya dari kaumnya Yunus, kata si anak tadi. Qala fa idza raja'ta ilaihim fa aqrihim assalama. Kalau engkau balik lagi ke kaummu, tolong engkau ucapkan salam. Wa akhbirhum, dan kabarkan annaka laqita Yunus. Katakan ke mereka, saya bertemu dengan Nabi Yunus. Faqala al-ghulam, maka anak kecil tadi mengatakan, intaku Yunus, kalau seandainya engkau adalah Yunus, seandainya engkau Yunus, faqad ta'lam, engkau tahu, annahu man kadzaba wa lam yakun lahu bayyinah qutil. Engkau tahu kan syariat kita, siapa yang berdusta dan tidak memiliki bukti, dia dibunuh. Gimana saya mengatakan saya ketemu Nabi Yunus? Pasti orang itu mengatakan saya berdusta. Sementara menurut pikiran mereka Nabi Yunus itu sudah meninggal dunia semenjak Nabi Yunus ditelan seekor ikan tadi. Faman yashhad li, siapa yang menjadi saksinya? Apa kata Nabi Yunus? Tashhadu laka hadhihi syajara wa hadhihi al-buq'ah. Maka yang akan menjadi saksi adalah pohon ini dan tanah ini. Tempat ini akan menjadi saksi. Nanti kalau mereka nanya mana buktinya, datang aja ke sini, tanya sama pohon ini, tanya sama tanah ini. Di zaman dulu itu, Pak, hal-hal yang di luar nalar itu terjadi dan biasa, ya Pak, ya. Orang iman kuat-kuat zaman itu. Di zaman kita mungkin kalau kejadian yang kayak gini, iman nggak kuat, Pak, bisa pingsan orang lihat yang kayak gitu. Nah, kemudian murhuma, minta aja kepada pohon ini sama tanah ini untuk menjadi saksi. Faqala, maka dia pun mengatakan, faqala lahu ma Yunus alaihi salam, idza ja'akuma hadzal ghulam fashhada lahu, qalata na'am. Nah, maka Nabi Yunus pun berkata kepada pohon labu tadi dan kepada tanah yang ada di situ,
nanti kalau ada orang datang ke sini meminta kesaksian kalian berdua, tolong kalian menjadi saksi, katakan iya. Apa kata pohon tersebut beserta tanah tersebut? Iya, kami akan lakukan. Sebenarnya itu aja udah membuat kaget itu, Pak. Faraja'al gulamu ila qaumih, maka si anak kecil tadi pun kembali ke kaumnya. Wa kana lahu ikhwah, dan dia memiliki saudara-saudara. Fakana fi mana'atin, dan mereka memiliki mana'ah itu adalah satu kelompok yang kuat. Mereka memiliki jabatan, mereka memiliki kedudukan lah. Mana'ah itu kedudukan. Disebut dia mana'ah karena dengan itu dia terhalang dari gangguan-gangguan orang gitu. Ada orang yang mencegah orang lain untuk tidak mencederainya, ya kedudukannya. Ya. Ya, ada yang melindungi ya. Jadi kana fi mana'ah. Kemudian fa'atal malik, maka dia pun mendatangi raja yang ada di sana yang berkuasa. Seraya mengatakan, ini laqitu Yunus, aku bertemu dengan Nabi Yunus, wa huwa yaqra'u 'alaikumussalam, dan dia membacakan salam kepada kalian. Fa amara bihi al-maliku ayyuqtal, maka raja tersebut pun marah dan memerintahkan agar anak tersebut dibunuh. Faqala inna lahu bayyinah, maka saudara-saudaranya mengatakan anak ini memiliki bukti. Apa buktinya? Fa arsil ma'ahu, kalau gitu kirimkan pasukanmu. Fantahau ila syajarati wal buq'ah, maka mereka mendatangi pohon tadi dengan tempat yang Nabi Yunus berada di sana tadi. Faqala lahumal gulam, ya, nasyattukum Allah, nasyattukum billah, hal ashhadakum Yunus, aku meminta kalian atas nama Allah, apakah Nabi Yunus pernah meminta kesaksian kalian berdua? Maka langsunglah pohon tadi berkata na'am, tanah tadi berkata na'am, iya. Faraja'a al-qawmu maz'urin, maka kaum-kaumnya umat Nabi Yunus tadi pun kembali lagi ke tempat mereka. Kemudian mereka mengatakan, nashhadu laka tashhadu laka syajarah wal ard, ya, kok bisa ini pohon sama bumi memberikan kesaksian kepadamu. Fa'atau al-malik fahaddatsuhu bima ra'au, maka mereka pun menyampaikan berita itu kepada sang raja tadi. Fatanawal al-maliku yadal gulam fa'ajlasahu fi majlisihi, maka raja tadi memegang tangan anak kecil tadi dan mendudukkannya di sisinya, di singgasananya, seraya mengatakan, anta ahaqqu bihadzal makan minni, engkau lebih layak untuk duduk di posisi ini. Wa aqama lahum amrahum dzalikal ghulamu 40 sanah, dan kemudian anak kecil tersebut mengatur urusan kaumnya selama 40 tahun, alias dia yang menjadi raja. Ya. Meskipun dalam hadis ini secara tidak langsung ada kontradiktif sama yang ada di dalam ayat Al-Qur'an. Kalau di dalam ayat Al-Qur'an secara zahir Nabi Yunus balik, secara zahir ya, Nabi Yunus balik. Allahu taala alam. Ya. Bagaimana cara mengumpulkan, menggabungkan antara ayat, karena dia secara zahirnya ada tabrakan. Ya. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami utus Nabi Yunus kepada kaumnya yang jumlahnya 100.000, ya, bahkan lebih. Fa'amanu, dan mereka beriman. Famatta'nahum ilahin, dan kemudian kami berikan mereka kenikmatan sampai waktu tertentu. Secara zahir ayat ini menyampaikan kepada kita bahwasanya Nabi Yunus setelah beliau dimuntahkan oleh ikan tadi, Nabi Yunus balik lagi ke kaumnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Apakah yang dimaksud itu dia balik ke kaumnya hanya bertemu dengan anak kecil tadi, ataukah dia memang betul-betul kembali kepada mereka, ketemu dengan mereka semuanya? Wallahu ta'ala alam bishawab. Yang penting ya, kita fokus kita kepada pelajaran yang tertulis di dalam kitab ini. Inna Allah ta'ala faddala an-nasa ba'dahum ala ba'din wa innal anbiya'a minan nas
wa ba'duhum afdalu min ba'din. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada sebagian manusia di atas manusia yang lain, dan di antara manusia tersebut adalah para nabi, dan sebagian nabi itu lebih afdal dan lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Akan tetapi secara lisan kita tidak boleh tidak beradab kepada, kita harus menjaga adab kita kepada para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kita ya agar jangan sampai kita mengatakan nabi ini lebih mulia daripada nabi ini. Rasul mengatakan la yakul ahadukum inni khairun min Yunus bin Matta. Jangan ada di antara kalian yang mengatakan bahwasanya aku lebih mulia daripada Yunus bin Matta. Ya, kenapa? Karena itu meskipun secara kenyataan iya, tapi ada sesuatu yang dia merupakan kenyataan tapi dia tidak boleh diungkapkan secara lisan. Kenapa? Karena dia sudah maklum, sudah sangat diketahui. Ya. Baik. Adapun ismah, maksum itu, yang dimaksudkan kemaksuman itu adalah ketika para nabi dan para rasul itu menyampaikan risalah. Ketika para nabi dan para rasul itu akhlaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang terlarang, hal-hal yang tercela, hal-hal yang merupakan kabirah min kabairiz dzunub, dosa-dosa besar. Adapun sisi-sisi kemanusiaan, maka para nabi dan para rasul tidak tertutup kemungkinan terjerumus dalam perkara-perkara yang sisi-sisi kemanusiaan yang barangkali bisa salah gitu. Sebagai contoh, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke kota Madinah, beliau melihat penduduk Madinah yang mereka notabene-nya adalah para petani, tukang kebun dan lain sebagainya. Rasul melihat, sementara Rasul dari Mekah yang notabene-nya adalah pedagang, melihat tukang kebun. Rasul lihat mereka itu mengawinkan kurma, kurma itu dikawinkan. Apa kata Rasul? Lah, kenapa dikawinkan? Emang gak cukup angin mengawinkannya? Gitu. Maka pahamlah para sahabat dengan pertanyaan itu bahwasanya Rasul seakan-akan melarang. Akhirnya mereka tidak mengawinkan kurma mereka. Ketika mereka tidak mengawinkan kurma mereka, tahun itu mereka gagal panen. Mereka datang kepada Rasulullah, Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti. Artinya gini, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia yang saya usulkan dan itu bukan wahyu, itu murni usulan saya, kalian boleh menolaknya. Ya, kalian boleh berdiskusilah dengan saya tentang hal itu selagi itu bukan wahyu. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Rasul ketika dalam strategi perang memerintahkan satu komando kepada para sahabat untuk melakukan satu tindakan lah. Abu Bakar dengan segenap adab yang beliau miliki, beliau mengatakan kepada Rasul, ini wahyu ya Rasulullah? Atau ini strategi perang? Apa kata Rasulullah SAW? Ra'yun arahu. Ini pendapat, kata Rasulullah SAW, bukan wahyu, ini pendapat. Kalau ini pendapat, menurut saya bagusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan Rasul mengikuti pendapatnya Abu Bakar. Itu sisi kemanusiaan Nabi, Pak. Sisi manusianya dia. Karena Rasul ini dua. Dia memiliki sisi sebagai manusia, dia memiliki sisi sebagai seorang Rasul. Kita ketika melihat sisi Rasulullah sebagai seorang manusia, di situ kita mengambil contoh untuk bermusyawarah, mengambil contoh berkasih sayang, sisi kemanusiaannya. Sisi risalahnya itu adalah ajaran yang wajib untuk kita ikuti dan tidak bisa tidak gitu. Tidak bisa kita mengatakan tidak. Tapi sisi kemanusiaan Rasul yang kita lihat, ini bisa diambil, ini bisa didiskusikan, ini bisa dikontekstualkan. Contoh pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya apa yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak merupakan wahyu, maka itu dikembalikan kepada uruf kita.
kebiasaan kita. Rasul pakai serban contohnya. Ya, Rasul pakai serban, ya, kembalikan kepada kita. Yang disepakatinya apa? Penutup kepala. Namun yang dipakai oleh masyarakatnya Rasul bentuknya seperti ini. Maka kita menyesuaikan apa yang dipakai oleh masyarakat kita. Sunnahnya apa? Sunnahnya adalah memakai pakaian kaum. Nah, itu sunnahnya di situ. Ya, bukan jenisnya, tapi apa yang dipakai oleh kaum tersebut. Yang menjadi ketetapan, yang menjadi syariat adalah sifat pakaian tersebut, hayahnya. Ya, tidak boleh untuk laki-laki, tidak boleh sampai melebihi mata kaki contohnya. Yang seperti itu syariat. Nah, adapun bahannya dan sebagainya, itu bentuknya apa segala macam, ya, ada yang dia di sisi syariat, ya, ada yang dia di sisi adat, dan itu kita membutuhkan fikih untuk memahaminya agar kita tidak tersalahkan. Dan sampai kita kemudian apa yang dipakai orang Arab itu pula yang kita pakai. Orang Arab kemana-mana pakai jubah contohnya kan. Kalau kita mau pakai itu nggak berdosa sebenarnya Pak, tapi jangan sampai kita meyakini inilah yang sunnah. Tidak. Yang sunnah itu adalah apa yang dipakai oleh masyarakat setempat, itu yang sunnahnya di situ. Jadi kalau kita kebetulan memang senang aja pakai pakaian seperti itu, ya nggak masalah, selagi kita tidak menyatakan bahwasanya itulah yang sunnah. Baik, kemudian apa yang terjadi kepada Nabi Yunus alaihi salatu wasalam itu terjadi karena ada sisi kemanusiaan yang mempengaruhi dirinya. Ya, pada dasarnya seorang dai, seorang pendakwah tidak boleh meninggalkan mad'unya, tidak boleh meninggalkan objek dakwahnya. Dia harus bersabar sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi itulah yang terjadi kepada Nabi Yunus alaihi salatu wasallam. Akan tetapi karena beliau adalah seorang nabi, beliau adalah hamba yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan beliau. Ada dua kemiripan Nabi Yunus dengan Nabi Ibrahim. Ada dua tokoh yang mirip maksud saya. Nabi Yunus dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api, Nabi Yunus dicampakkan ke laut dimakan ikan paus. Cuman hasilnya beda. Nabi Ibrahim keluar dari api dalam keadaan beliau tidak tersakiti sedikit pun. Sementara Nabi Yunus dimuntahkan ke dalam permukaan bumi dalam keadaan sakit. Beliau mengatakan di sini itu bedanya karena Nabi Ibrahim tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu ada rasa sakit, karena fungsi dari rasa sakit itu untuk menghapuskan kesalahan. Adapun Nabi Yunus ketika dimuntahkan beliau sakit, itu kata beliau di sini adalah untuk menghapuskan kesalahannya. Ya, untuk menghapuskan kesalahan yang pernah beliau lakukan. Karena Rasul mengatakan sesungguhnya Allah ketika mencintai hambanya, Allah segerakan hukumannya di dunia, dan tidak Allah tangguhkan di akhirat. Pelajaran yang kedua, ini pelajaran kedua juga sangat bagus sekali. Inna taubata tarfa'ul azaba. Sesungguhnya taubat itu mengangkat, mengcancel azab, ya, membatalkan azab. Wa du'a'u yaruddul qadar, dan doa itu menepis takdir-takdir yang buruk. Bagaimana cara menafsirkannya? Anna lillahi qadaran katabahuma. Allah memiliki dua takdir dalam kisah ini yang telah Allah tuliskan. Satu, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan akan mengirim siksaan, azab. Takdir yang kedua, seandainya mereka berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak jadi menurunkan azabnya. Nah, Nabi Yunus diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala tentang takdir pertama, dan tidak diberitahu tentang takdir yang kedua. Oleh karenanya
Ya. Qad ballagha anillahi ma umira bihi, ya. Atau qad bulligha anillahi ma umira bihi. Walakin alladzi lam ya'lamhu huwa qadarullah ats-tsani alladzi radda qadarahu al-awwal. Ya, Nabi Yunus tahu takdir yang pertama, takdir kedua beliau enggak tahu. Wa hadza syai'un la budda minhu li fahmi ma hadatsa bid-dhabt. Dan inilah cara kita untuk memahaminya. Oleh karenanya jangan sampai kita menyia-nyiakan taubat. Ya. Karena kita enggak pernah tahu Pak takdirnya seperti apa. Yang penting sudah kita ketahui kaidah-kaidah dasarnya. Doa itu bisa mencegah takdir buruk, taubat itu bisa mengcancel siksaan. Kan udah tahu kan? Apa yang terjadi pada akhirnya kita nggak tahu. Yang penting rumusnya kita sudah kuasai, sudah kita mengerti secara teori, tinggal kita mempraktekkannya. Makanya kita tidak usah memusingkan takdir saya seperti apa, nggak usah. Kita lakukan aja tuntunan-tuntunan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau terhindar dari mara bahaya, baca zikir, baca doa. Mau terhindar dari takdir buruk, udah ada diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita membaca dalam sejarah tentang salah satu fenomena yang terjadi dalam zikir, ada seorang bernama Aban bin Utsman yang beliau pernah mensyarah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, keutamaannya siapa yang membaca doa itu, zikir itu 3 kali di pagi hari, maka dia tidak akan terkena mara bahaya pagi sampai petang. Kalau dia baca di petang hari, maka dia tidak akan terkena mara bahaya dari petang sampai pagi. Sementara beliau sendiri, Utsman itu, beliau sendiri yang membacakan hadis itu, beliau saja terkena penyakit lumpuh setengah, ya, stroke. Maka orang pun heran lah gitu ya Pak. Kok bisa gitu? Katanya keutamaannya membuat kita tercegah ya dari penyakit itu. Apa kata beliau? Sungguh saya terkena penyakit ini di hari yang saya lupa membaca zikir itu. Ya. Sehingga ada pelajarannya, malah makin menguatkan. Dulu saya sehat-sehat normal-normal saja, tapi di akhir-akhir saya pernah lupa satu ketika membaca doa itu dan Allah pun takdirkan saya terkena. Ya Pak, barangkali selama ini Pak, kalau orang lain ya Pak ya, kalau orang lain ya yang barangkali belum mengetahui tentang keharaman riba dan lain sebagainya, mereka itu menyelamatkan hartanya dengan asuransi. Yang kita ketahui bersama di dalam asuransi itu ada gharar, ada riba, ada unsur judi dan lain sebagainya. Tapi orang yang beriman mengasuransikan harta bendanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin ketika mereka menepati janji mereka dengan berzikir kepada Allah, dengan melakukan ibadat ketaatan kepada Allah, Allah yang langsung menjaga diri mereka, menjaga anak mereka, menjaga keluarga mereka, menjaga kendaraan-kendaraan mereka. Bagaimana mungkin Pak kita menjaga sesuatu yang berharga yang kita miliki, tapi dengan cara mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Sehebat apalah asuransi itu bisa menjaga kita Pak. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah cabut nyawa kita, gak ada yang bisa menghalangi itu. Ya. Oleh karenanya ini penting ya, bahwasanya seorang hamba berupaya dengan upaya-upaya yang halal, dengan upaya-upaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kedua ya, pelajaran ketiga, tiba'un nasi takhtalif. Ya, tabiat manusia itu beda-beda, dan manusia di antara manusia itu adalah para nabi dan para rasul. Tapi lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi tabiat kaumnya, umatnya yang berbeda-beda itu. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perang Badar,
beliau bertanya kepada para sahabat, bagaimana kita memperlakukan para tawanan perang ini? Abu Bakar memberikan usulan, ya Rasulullah, kita maafkan, kita ambil dari mereka tebusan. Ya. Iqtaraha Abu Bakar an ya'khudhal muslimuna al-fida'a. Orang-orang ini kita bebaskan, tapi dengan catatan ada yang menebusnya. Umar mengatakan, enggak Rasul, kita bunuh aja semuanya. Supaya apa? Supaya mereka itu tahu bahwasanya kita enggak main-main dalam perkara tauhid. Namun bijaksananya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul tidak mencela satupun di antara sahabatnya. Dengan bijaksananya Rasul mengatakan, engkau wahai Abu Bakar, engkau mirip seperti Nabi Isa. Maksud Nabi Isa gimana? Nabi Isa pernah mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Nabi Isa ini sayang kali sama kaumnya. Ya Allah, janganlah disiksa mereka ya Allah. Kalau engkau siksa mereka, mereka ini hambamu ya Allah. Gitu. Sayang ya. Anta ya Umar kanuh. Engkau wahai Umar, engkau juga enggak salah. Kenapa? Engkau juga punya contoh teladan. Siapa itu? Nabi Nuh. Nabi Isa ulul azmi, Nabi Nuh juga ulul azmi. Dua-duanya nabi yang mulia. Apa Nabi Nuh? Apa yang dilakukan Nabi Nuh? Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, enggak usah sisahkan orang kafir di atas permukaan bumi ini. Enggak usah kasih mereka hidup. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Mereka ini kok disisakan, mereka akan melahirkan keturunan-keturunan yang jahat, keturunan-keturunan yang kafir. Musnahkan aja ya Allah. Itu Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Umar seperti Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Sebenarnya Pak, kita ini tidak bisa memukul rata menghadapi masalah harus kayak gini aja gitu, nggak bisa pakai cara lain, nggak bisa. Kadang-kadang Pak, kita melihat ada orang yang memang sifat dominan di dirinya itu sifat pengasih. Apa aja masalah yang dihadapi sama dia, solusinya satu, maaf, kasih maaf. Tapi bisa nggak itu diterapkan ke semua orang? Oh nggak bisa Pak, nggak bisa. Karena memang kita diizinkan untuk membalas. Ada orang memang tabiat yang Allah berikan kepada dia tabiatnya tegas. Oh, enggak bisa kalau saya, gitu kan. Harus saya hukum, gitu contohnya gitu kan. Makanya ada guru yang tegas, ada guru yang kasih sayang, dan keberadaan mereka berdua dibutuhkan demi keseimbangan pendidikan. Gitu. Ya. Karena kalau semuanya dikasih kasih sayang terus lembek-lembek, lembut-lembut, yang ada nanti diinjak-injak kita. Maka memang perlu ada yang sebagian orang itu yang memang memiliki ketegasan, itu penting. Jadi posisi Abu Bakar dengan Umar itu dua sayap itu sebenarnya Pak. Abu Bakar dengan Umar itu dua sayap yang saling menyeimbangkan. Rasul Pak dalam banyak perkara itu kadang-kadang bertanyanya nggak ke Abu Bakar, ke Umar itu nanya ya Pak. Contoh di perang Uhud, sebelum perang Uhud, Rasul mengatakan, sesungguhnya sebagian orang-orang yang ada di Mekah itu yang akan besok ikut perang bersama kita, itu mereka itu nggak mau berperang. Mereka itu dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka juga orang kafir sebenarnya, ya belum masuk Islam. Tapi mereka sebenarnya nggak mau nggak mau ikut peperangan. Jadi kalau kalian ketemu sama mereka, jangan dibunuh, kata Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa yang ketemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib nanti di peperangan, jangan dibunuh, kata Rasul. Kenapa? Karena mereka memang nggak ada niat perang. Mereka cuma didorong, dipaksa, akhirnya mereka terpaksa masuk ke kancah peperangan. Rasul ketika ngomong kayak gitu, ada satu orang yang nyeletuk. Apa kata dia? Kami membunuh bapak-bapak kami. Kemudian kami dilarang membunuh Abbas, katanya. Nggak terima gitu kan. Sementara kami sudah membunuh bapak-bapak kami di dalam perang. Kan ada yang anaknya Islam, bapaknya nggak Islam gitu kan. Jadi ketemu di perang saling bunuh-bunuhan.
Kami sudah membunuh anak-anak kami, kami sudah membunuh bapak-bapak kami. Kemudian kami dilarang untuk membunuh Abbas. Demi Allah, kalau seandainya aku bertemu dengan Abbas, aku akan layangkan pedangku ini ke hadapan wajahnya. Sampai berita itu ke telinga Rasul SAW. Kemudian apa yang kata Rasul? Rasul nanya Abu Bakar? Enggak. Rasul nanya Umar. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Hafsin, ayudrabu wajhu ammi Rasulillah. Wahai Abu Hafs. Langsung dipanggil dengan kunyahnya, nggak dipanggil Umar, Abu Hafs. Apakah layak wajah paman Rasulullah itu dipukul pakai pedang? Oh, naik pitam langsung Umar bin Khattab. Siapa yang bilang itu Rasul? Siapa yang bilang itu? Saya cari orangnya gitu. Kita tebas saja lehernya, kata Rasulullah kata Umar radhiyallahu taala. Dalam beberapa perkara Rasul itu nanyanya ke Umar. Kenapa? Perkara yang membutuhkan ketegasan. Tapi perkara-perkara yang membutuhkan kelemah lembutan, terkadang Rasulullah SAW memulai pertanyaannya kepada Abu Bakar radhiyallahu taala. Di sini letak kecerdasan dan kebijaksanaan Rasulullah SAW, dan itulah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia kepada Rasul. Rasul pernah mengatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Subhanahu wa taala telah mentakdib, mengajarkan adab kepadaku, dan Allah betul-betul baik mengajarkan adab. Allah telah memperbaiki adabku, kata Rasulullah SAW. Baik. Pelajaran selanjutnya, pelajaran yang keempat. Al-qur'atu laisat amalan i'tibatiyan. Mengundi itu bukanlah sesuatu perkara yang remeh, perkara yang konyol dan lain sebagainya. Tapi itu boleh dikatakan sebagai sunnah, sebagai cara yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ya, li'annaha fi katsirin minal ahyan tadfa'ul haraj. Karena mengundi itu membuat kita ridho, membuat kita sifat tidak keenakan itu menjadi bisa hilang gitu. Kenapa? Ya namanya udah diundi. Bayangkan kalau seandainya Rasulullah SAW dengan kenabiannya, beliau itu statusnya nabi, Pak, dan beliau kita tahu bersama bahwasanya memiliki istri lebih dari satu, dan Rasul tidak bisa membawa semua istrinya dalam satu safar. Kadang Rasul bawa satu aja. Bayangkan, meskipun beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, tiba-tiba Rasul milih hari ini si fulanah. Itu kira-kira yang lain nggak enakan nggak itu? Ya nggak enak hati, nggak terima gitu kan. Padahal ini Rasul, namanya juga manusia, Pak. Tapi dengan diadakannya qur'ah, diadakannya undian, udah nggak bisa lagi. Namanya juga udah diundi gitu kan. Nah, udah ada namanya di dalam, terus nggak ada. Ibaratnya itu memang nggak ada intervensi dari siapapun gitu, murni gitu. Saya juga pernah kayak gitu, Pak, menerapkan ke mahasiswa. Jadi anak-anak KKN itu ada satu tempat yang menurut mereka ini tempatnya kurang enak untuk KKN, karena tempatnya dekat dengan kampus, Pak. Jadi mahasiswa itu pengen KKN itu yang jauh-jauh. Ya, jadi tempat KKN-nya adalah di dalam kampus sendiri, jadi dekat gitu kan. Dan kami butuh yang bagus-bagus di sana gitu kan. Insya Allah nanti, Pak, kita bulan puasa juga membuka i'tikaf kan, di ZAT itu membuka i'tikaf. Jadi ya, anak-anak KKN-nya mau yang bagus-bagus dipilih, yang hafiz-hafiz, yang suaranya bagus, yang rajin-rajin. Saya tunjuk lah, ini khusus KKN yang di tempat ini adalah orang-orang khusus ya. Saya pilih kamu. Itu satu mahasiswa itu mau nangis dia, Pak. Ustadz, saya pengennya di tempat lain, Pak Ustadz. Oh, saya pikir dia bakal senang gitu kan, Pak, mau nangis. Ya udah, kita undi. Siapa yang namanya keluar, maka dia yang ke sana gitu kan. Keluar. Alhamdulillah nggak keluar namanya. Keluar nama temannya. Keluar nama temannya. Alhamdulillah gitu kan. Ya udah, si temannya nggak bisa protes, dia juga senang gitu kan. Alhamdulillah dia tidak ditarik ke sana. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan nyata. Kalau kita ibaratnya segan gitu ya
Ini mau milih siapa ini, mau milih siapa ini gitu kan. Udah qur'ah aja. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pelajaran yang kelima, innallaha ta'ala mutlaqul qudrah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki qudrah yang mutlak, yang tidak ada duanya. Allah hanya memerintahkan dengan kata kun, ya. Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan perut ikan paus sebagai tempat untuk Nabi Yunus alaihissalatu wassalam hidup. Yang kita ketahui bersama bahwasanya seharusnya secara akal logika manusia seharusnya Nabi Yunus sudah meninggal dunia. Nah, inilah sisi-sisi yang tidak dimiliki oleh aqlaniyun. Sisi yang tidak dimiliki oleh orang yang menuhankan akalnya. Orang-orang yang menuhankan akalnya bisa saja menolak hadis-hadis yang seperti ini, Pak. Ya, bisa saja mereka menolak. Kenapa? Nggak masuk akal mereka. Ya. Adapun kita orang-orang yang berupaya untuk mengimani setiap yang datang, ya, setiap yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka kita tetap menggunakan akal. Tapi ketika akal tidak sanggup memprosesnya, maka di situ bermain fungsi hati untuk mengimaninya. Ya. Banyak, Pak. Ya, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan pada majelis-majelis yang lalu, banyak hal-hal yang sulit untuk dirasionalkan. Ya. Ada beberapa hal yang memang nggak bisa kita rasionalkan. Termasuk orang-orang yang sangat mendewakan akalnya sendiri. Kalau kita tanya, akan kesulitan juga mereka. Ya, mentok juga di mereka. Ya mentok lah, Pak. Gimana nggak mentok? Ilmu Allah Subhanahu wa taala ini maha sempurna. Tidak ada kecacatan. Sementara logika manusia itu terbatas. Kata Imam Syafi'i, inna lil aqli haddan yantahi ilaihi. Sesungguhnya akal itu memiliki batas yang dia tidak bisa menembusnya. Ya. Ketika akal tidak bisa menembus, ya sudah, istislam. Seandainya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pakai akal-akalan, tentu beliau akan protes. Ya Allah, kenapa saya itu harus diperintahkan menyembelih anak saya? Apa sih dosanya gitu kan? Dosa Nabi Ismail emang apa, Pak? Nggak ada kan dosanya. Tapi itulah hikmah yang Allah ingin berikan kepada kita, bahwasanya seseorang itu ya harus tunduk kepada perintah Allah. Belum ada sampai sekarang yang bisa menjelaskan, saya nggak tahu karena saya belum baca atau memang belum ada penelitian tentang konsep membelah lautan. Bisa nggak diulang lagi? Coba mau nanya itu, Pak. Bisa nggak diulang lagi, laut terbelah terus tertutup lagi? Bisa nggak diulang lagi? Wallahu ta'ala alam. Ya. Dan itu dengan cara Nabi Musa memukulkan tongkatnya, tuh tiba-tiba laut terbelah. Ada nggak teknologi yang bisa membuat itu lagi? Terbelah, terus kita lewat rame-rame gitu kan? Mungkin yang ada yang bisa dibuat oleh manusia terowongan bawah laut gitu kan? Tapi lautnya nggak terbelah gitu kan? Masih tetap kalah gitu dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa di zaman yang tidak ada teknologi secanggih itu di zaman itu, tapi laut bisa terbelah gitu. Ya. Membelah bulan dan lain sebagainya, hal-hal yang demikian. Nah, tentu hal ini perlu untuk kita sadari bersama sehingga kita menjadikan akal kita sebagai alat untuk memahami syariat dan menjadikan akal kita sebagai alat untuk kita menerima syariat ini, bukan untuk mengkritisi atau apatah lagi untuk menolaknya. Baik. Pelajaran yang ketujuh, Pak. Atau yang keenam. Ini salah tulis di sini, Pak. Seharusnya kan as-sadis ya. Dia tulis di sini as-sabi'. Berarti yang keenam. Anzilin nasa manazilahum. Letakkanlah manusia sesuai dengan kedudukannya masing-masing.
Wa in kunna umirna bil ihsani ma'al jami', meskipun kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada semuanya, tetapi memang ada orang-orang yang bahasa ibaratnya didahulukan selangkah. Oh Pak, bahasanya Pak? Didahulukan selangkah terus nah ditinggikan seranting. Ada peribahasa kayak gitu Pak. Memang ada, itu berlaku. Ya. Dan ini kita dapat pelajaran dari hadis ini, tatkala kaum Nabi Yunus itu memuliakan Nabi Yunus. Memang ada orang-orang yang seperti itu. Ya, fa innana umirna an natawakha al ihsan ma'a ba'din nas aktsar min ghairihim. Kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada sebagian manusia, porsinya lebih daripada yang lainnya. Fa inna qauma Yunus lam yulquhu fil bahri fi awwal qur'atin. Lihatlah kaumnya Nabi Yunus tidak langsung mencampakkan Nabi Yunus di qur'ah yang pertama. Kan sampai 3 kali kan Pak. Itulah bentuk pemuliaan mereka. Ya, ikraman sebagai bentuk penghargaan kepada Nabi Yunus, kedudukan Nabi Yunus. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada anak Hatim At-Ta'i. Ya, Hatim At-Ta'i ini adalah seorang yang sangat dermawan, ya. Limaqami abiha fil Arab wa karamihi. Ya. Dan itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Khalid bin Walid Al-Walid. Beliau berikan kedudukan khusus. Rasul juga memberikan kedudukan yang khusus kepada Ikrimah, ya. Dalam peperangan memang seperti itu. Anzilin nasa manazilahum. Letakkanlah manusia sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Makanya tidak berlebihan sebenarnya Pak dalam sambutan-sambutan kita mengucapkan nama beberapa tokoh, itu tidak berlebihan. Hal itu tidak dipermasalahkan. Kan tidak semua nama disebutkan dengan Pak. Yang saya hormati Bapak Fulan, yang saya hormati Bapak Fulan, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kan kayak gitu kan Pak. Kenapa seperti itu? Anzilin nasa manazilahum. Enggak masalah. Ya, enggak masalah. Ya. Cuman dia ada waktu-waktu tertentu, ada momen-momen tertentu yang kita menggunakan template seperti itu gitu kan. Ya. Itu hal-hal yang sudah lumrah. Baik. Pelajaran yang terakhir, iyyaka wal kadzib. Ya. Jauhilah perbuatan dusta. Su'ila Rasulullah SAW, Rasul pernah ditanya, ayakunul muslimu jabanan, apakah seorang muslim bisa menjadi orang yang pengecut? Mungkinkah ada muslim yang pengecut? Rasul mengatakan iya. Adakah muslim yang pelit? Rasul mengatakan iya. Adakah muslim yang pendusta? Rasul mengatakan tidak. Saking kan Islam sangat benci dengan kedustaan. Fal kadzibu khuluqun mazmumah, seharusnya berdusta itu adalah akhlak yang tercela. Ittafaqal jami' ala qubhihi wan nasu qadiman wa haditsan fi hadza sawa. Orang-orang dari zaman dulu sampai sekarang menanggapi kedustaan itu sama. Ini Pak, kejujuran dengan segenap kekurangan. Saya selalu berupaya gitu untuk menanamkan kejujuran dengan segenap kekurangan itu jauh lebih dicintai oleh manusia daripada kesempurnaan yang dibalut dengan kepalsuan. Betapa banyak Pak karir hancur. Kita nggak boleh nyebut nama ya di sini ya. Dulu ada seorang motivator berkarir, masya Allah ya, motivator mahal gitu kan, berkarir di dunia memotivasi orang untuk kaya, untuk baik, untuk segala macam, motivator lah layaknya seorang motivator. Tapi ternyata dia mengajarkan orang jalan yang bagus gitu ya, golden way bahasanya gitu kan. Ya, tiba-tiba terkena kasus. Ya, beliau tidak mengakui anaknya sendiri gitu kan. Padahal kan beliau mengajarkan cara memaafkan, mengajarkan ini, mengajarkan itu segala macam, yang membuat akhirnya karir beliau hancur gitu. Makanya bahaya Pak, tampil di depan umum menampilkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam diri sendiri. Ya, konsisten itu penting. Makanya dusta ini sesuatu yang sangat dibenci oleh manusia.
Ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya juga mendengar berita dulu ada di US ya. Ada seorang perempuan yang diberi gelar sampai mendapatkan gelar penghormatan karena mengajarkan kebaikan kepada orang banyak gitu kan. Ya, salah satu perempuan yang mendapatkan penghargaan, yang penghargaan itu ya tidak bisa didapatkan oleh orang-orang sukses biasa gitu. Ini betul-betul penghargaan khusus gitu. Didapatkan oleh si perempuan ini dengan moto hidup yang dia sampaikan, berbuat baiklah. Selalu berbuat baik kepada orang, selalu berbuat baik kepada orang lain. Selalu itu, sehingga dia dikenal dengan model kebaikan. Kalau ada kata siapa di sini model kebaikan, maka disebutlah nama dia gitu kan. Orang paling baik. Tapi ternyata terungkap kenyataan bahwasanya orang-orang yang hidup di dalam bisnisnya sebagai karyawan dan lain sebagainya banyak yang tersiksa. Banyak di antara mereka yang didiskriminasi, ternyata dia juga orangnya narsis dan lain sebagainya, sehingga karirnya hancur dan dia menjadi orang yang paling dibenci di negara itu. Ya, paling dibenci di negara itu. Jadi ini pelajaran juga untuk saya sebenarnya. Ya. Apa adanya, tidak berlebihan. Kejujuran meskipun ada kekurangan itu lebih diterima oleh manusia daripada kesempurnaan yang ditampilkan tapi dibungkus dengan kepalsuan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai apa yang kita tampilkan di hadapan orang itu berbeda dengan aslinya. Ya. Dan itulah yang kita inginkan. Kita memang diperintahkan dalam syariat untuk menutupi aib diri kita, iya. Tapi jangan sampai kita nyaman dengan tampilan zahir kita di hadapan orang yang membuat kita lupa untuk memperbaiki ke dalam, ya, memperbaiki akhlak kita kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Makanya standar kebaikan itu ketika para sahabat sangat mengerti standar kebaikan, mereka bertanya kepada siapa Pak? Kepada istri-istri Rasulullah SAW. Karena mereka mengerti orang yang bisa memberikan standar siapa kita adalah orang yang hidup bersama kita dalam rumah. Maka saya ingin gitu ya, saya pernah mengunjungi rumah seorang perempuan yang sudah tua, udah tua lah, sudah berumur dan sudah tidak memiliki suami lagi. Setiap saya datang ke rumahnya, hampir setiap kali saya datang ke rumah beliau selalu mengatakan, suami saya itu baik sekali orangnya. Suami saya itu baik sekali orangnya. Sayangnya kamu nggak ketemu sama suami saya, katanya kayak gitu kan. Ketika itu saya dalam hati, ya Allah, pengen menjadi laki-laki yang seperti ini. Gak peduli Pak, semua orang di luar rumah memuji kita, mengatakan kita baik, setengah mampus lah gitu kan, baik luar biasa. Tapi istri kita mengatakan tidak, itu batal, kesaksian mereka itu batal Pak. Karena Rasul mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Paling baik kepada istrinya, paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik, kata Rasulullah SAW. Nah, makanya saya nggak perlu, seharusnya ya kita nggak perlu capek-capek mencari validasi dari luar, dari dalam saja, karena merekalah sebenarnya kesaksian sejati kita. Jadi ketika berbicara tentang kebaikan, kita porsinya, objeknya bukan yang jauh-jauh, objeknya ada yang pada yang di dekat kita. Siapa kita? Adalah kita di dalam rumah. Itulah kita. Siapa kita? Kita adalah di dalam rumah. Seperti apa kita di dalam rumah? Itulah kita sejatinya. Dan ini juga memotivasi kita, semoga kita termasuk orang-orang yang memulai kebaikan itu sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Baik, itu pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yunus ini. Bila ada pertanyaan kita persilahkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan Pak?
Ya. Terima kasih. Berkenaan dengan doa Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau tidak salah saya pernah dengar doa tersebut adalah apabila dibacakan akan menghapuskan segala keburukan, kesedihan. Nah, bagaimana cara penerapannya? Apakah kita mendawamkan doa tersebut terus-menerus atau ketika kita hanya mendapatkan kesedihan saja? Ya. Jadi zikir-zikir mutlak yang tidak ada waktu khususnya, angka khususnya, maka tetapkan dia sesuai dengan kemutlakannya. Kalau memutlak berarti boleh kapan saja kita pakai. Kecuali kalau seandainya ada tuntunan pengkhususan, waktu terkhusus, jumlah terkhusus, maka dia sesuai dengan kekhususan itu prakteknya. Tapi ketika dia umum, ya maka umum. Kapanpun kita mau ingin membacanya silahkan. Ya, makin banyak kita membacanya, mudah-mudahan jangan sampai kesedihan itu datang gitu kan ya. Allahu ta'ala alam bisawab. Karena kan kaedahnya doa itu fungsinya bukan cuma mengangkat keburukan yang sudah terjadi, tapi juga fungsinya mencegah. Nah, mencegah. Dan sementara kaedah itu mencegah lebih baik kan daripada mengobati. Jadi jangan tunggu sedih dulu baru baca doa, tapi berdoa banyak-banyak supaya jangan kena sedih gitu. Gitu. Berdoa banyak-banyak supaya jangan kena musibah. Jangan tunggu datang musibah baru kita mengangkatnya dengan doa. Seperti itulah kira-kira Pak. Allahu ta'ala alam bisawab. Ya silakan. Tentang pengundian, bagaimana pengundian yang dilakukan oleh di pasar atau di market gitu. Iya. Itu kan kita kan beli sesuatu gitu kan. Terus ada tulisan nama kita di situ ditulis apa ya, langsung kupon lah. Nah itu gimana? Gimana Pak? Di pasar. Pasar atau di market lah ya. Iya, itu kan kalau beli sesuatu ada undian gitu kan. Nah, undian itu kan kita tulis nama kita. Terus kalau kita dapat lalu diundi lah. Itu bagaimana? Berarti gini, ada orang mau ngasih hadiah. Saya berikan gambarannya. Ada orang mau ngasih hadiah. Cuman hadiahnya terbatas. Jadi dia nggak bisa ngasih secara personal. Dia pengen semuanya ikutlah ya dalam acara itu, tapi hadiah terbatas, maka dilakukanlah undian. Nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting jangan ada syarat untuk mendapatkan itu kita bayar gitu. Nah, itu berarti judi kalau udah kayak gitu. Kalau sudah ada muqabilnya, kalau sudah ada apa ya bahasanya ya, ganti ruginya gitu kan, itu nanti dia masuk ke ranah qimar, masuk ke ranah judi. Tapi itu kan kita belanja, ya kan? Nah itu belanja dengan kita setelah belanja kita masukkan yang diundi ini itu kan bukan, mungkin itu syarat harus belanja dulu. Itu masuk syarat. Enggak, sebenarnya itu bukan. Itu hanya hadiah sebenarnya, Pak. Kita belanja di situ, enggak belanja di situ, yang penting dia memiliki keinginan itu sebagai daya tarik ya. Tidak ada persyaratan apapun sebenarnya. Tidak ada persyaratan apapun. Kecuali kalau seandainya ada persyaratan apapun, nah itu yang sebenarnya yang harus kita kritisi. Jadi kalau umpamanya diundi keluar dan harus bayar, itu yang nggak boleh. Nah itu nggak boleh. Atau sebelum diundi bayar. Mau ikut nih, bayar gitu. Mau ikut nggak undian-undian kayak gini? Nah, itu sama berarti judi. Biasanya itu yang lebih dari 150.000 misalnya belanjanya itu dapat undian kayak gitu. Nggak masalah. Ya itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Ya, karena itu apa ya bahasanya reward untuk sesuatu yang mereka sebenarnya punya, mereka ingin daya tarik saja. Mereka ingin daya tarik. Allahu ta'ala. Kalau misalkan si pembeli tadi, ya, dia itu sebenarnya nggak butuh dengan barang tersebut, tapi dia tertarik dengan hadiahnya. Akhirnya dia membeli itu karena dia ingin hadiah seperti itu. Nah, kalau itu ya, kalau itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Karena niatnya hadiah. Seorang itu Pak, yang membedakan muamalahnya itu dia menjadi boleh atau tidak boleh, satu niatnya, yang kedua akadnya. Ya.
Kalau dia ingin mengambil hadiah seperti itu, kenapa dia tidak beli saja? Gitu. Kenapa harus ikut undian gitu kan? Apalagi dia membeli sesuatu yang dia tidak butuhkan, itu berlaku kepada dia hukum tabdzir. Maka itu dilarang, nggak boleh. Tapi kalau memang kebetulan memang kita adalah orang yang berlangganan di situ, berbelanja di situ, hari-harinya memang seperti itu, tiba-tiba kita mendapatkan reward, ya nggak masalah. Ya. Wa'iyyakum. Di sini juga tentang Qur'ah itu beliau saya nggak tahu ya, saya baca tadi malam itu beliau juga menyebutkan arisan di sini. Contoh gitu kan, ada ketika arisan itu ada 3 orang yang kebetulan membutuhkan uang gitu kan. Ya, yang arisan 10 gitu kan. Yang 7 biasa aja gitu, nggak terlalu mepet. Yang butuh itu 3 orang. Maka gimana caranya? Yang 3 orang itu aja yang diundi. Jangan 10-10-nya. Kecuali kalau semuanya pada pengen, semua pada pengen, ya semuanya ikut diundi gitu kan. Tapi kalau seandainya tidak, ya udah siapa aja, siapa yang mepet ini gitu kan, saya ada diundi ya. Cek siapa nama pertama, siapa nama kedua, siapa nama ketiga gitu. Yang selebihnya nggak usah diundi, karena nggak terlalu butuh gitu kan. Intinya undian itu adalah sarana untuk raf'ul haraj, untuk mengangkat rasa ketidaknyamanan di dalam hati, untuk menghilangkan rasa ketidaknyamanan. Jangan sampai ada bahasa pilih kasih, jangan sampai ada bahasa ini dan itu. Itulah Qur'ah, itu fungsinya untuk itu, sehingga dia lebih mendekati kepada keadilan. Ya memang rezeki dia mau gimana lagi gitu kan. Ya. Berarti boleh dikatakan menghilangkan tekanan. Ya, tekanan batin, beban. Ya. Orang yang mengambil aman, orang yang nggak dapat juga tidak marah gitu. Seperti itulah kira-kira Pak. Ada lagi pertanyaannya Pak? Yes. Ini Ustaz, tadi dijelaskan Nabi Yunus di dalam ikan paus itu sebenarnya berapa lama sih Ustaz? Kemudian yang kedua, tadi dikatakan juga bahwa Nabi Yunus itu ada 2 versi ya, kembali ke kaumnya sama hanya di pinggir pantai aja gimana. Nah kalau setelah di pinggir pantai itu terus meninggal atau gimana gitu? Itu yang kita katakan tadi, wallahu ta'ala alam. Itu jawaban saya, dua-duanya itu wallahu ta'ala alam itu Pak. Berapa lamanya? Kalau seandainya ada nas tegasnya pasti kita sampaikan. Kalau seandainya tidak ada nas tegasnya, di dalam Al-Quran kan jelas, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus ya tidak bertasbih di dalam perut ikan paus itu, pasti dia akan mati di dalamnya sampai dibangkitkan dia di sana gitu kan. Di sana. Kecuali nanti kalau saya dapat ada nas tegas, teksnya ada. Kalaupun ada, mungkin itu boleh dikatakan ijtihad ya Pak ya. Ijtihad ulama. Coba. Kam labitha Yunus fi batnil hut. Coba kita cari. Sebagian mengatakan 40 hari kan ya. Ya. Kam labitha Yunus fi batni al-hut. Kita punya kaedah Pak dalam di sini. Berkata Al-Hasan Al-Basri, qala makatha fi batnil hut 40 yawman, rawahu Ibnu Jarir. Berkata Al-Imam Al-Baghawi fi tafsirihi, famakatha fihi 40 min baini yaumin wa lailah. Ya. Ada yang mengatakan 40 hari. Ya. Kemudian Zakara Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga menyebutkan di sini, ya itulah 40 hari itu Pak 40 hari. Waqila ba'da salasati ayyam. Faqadhafa al-hut ila sahil ba'da 4 sa'at. Wa kana fiha fi waqila ba'da salasati ayyam. Ada yang mengatakan setelah 3 hari. Ya. Ada yang mengatakan hanya beberapa saat. Ya. Ada yang mengatakan asy-Sya'bi iltaqamahu duhan wa lafadhahu 'ashiyyan, ditelannya di waktu duha, dilepaskannya di waktu sore. Ya. Aqwal
Nggak ada nas tegasnya, nggak ada. Tidak ada nas tegasnya, tidak ada. Terserah Bapak mau pilih 40 hari atau mau 3 hari. Jadi ada pertanyaan. Berarti Nabi Yunus tadi itu nggak langsung berdoa la ilaha illallah. Ketika tadi kan ada yang menyebutkan 3 hari 40 hari. Karena di surat Al-Anbiya itu ketika Nabi Yunus berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin fastajaba lahu kan. Nah, berarti selama 3 hari atau 40 hari itu Nabi Yunus membaca doa la ilaha antanya itu berarti setelah mau keluar gitu ya atau seperti apa? Enggak, selama di dalam perut ikan paus itu. Terus diulang-ulang, Pak. Iya, beliau ulang-ulang, banyak-banyak beliau baca zikir itu diulang-ulang sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan dikeluarkan dari perut ikan itu. Ya. Jadi konsep mengulang-ulang tasbih itu adalah konsep yang diajarkan di dalam Islam. Kita mengulang-ulang banyak-banyak gitu, tapi tidak disebutkan berapa kali beliau membacanya. Sama dengan kita berdoa yang itu aja. Ya, kita ulang-ulang banyak-banyak. Nanti lama-lama Allah berikan tanda-tanda pengabulannya, atau Allah berikan pengabulan itu kalau nggak di dunia, kalau nggak di akhirat. Kan kita harus memahami bahwasanya pengabulan doa itu tiga macam, dikabulkan langsung atau di akhirat atau kita dihindarkan dari musibah. Ya, seperti itu. Itu doa apa namanya? Suatu pengakuan ya bahwa aku termasuk orang yang dolim gitu. Iya. Ya memang kan kita ini kan zalim ya Pak ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita ini kurang zalim apa coba? Punya lisan nggak dipakai baca Quran gitu kan. Punya mata dibuat untuk mandang sesuatu yang haram. Sedikit banyak itu masing-masing lah yang tahu gitu kan. Punya pendengaran tidak digunakan untuk mendengar yang baik-baik gitu. Sedikit banyaknya kita yang tahu, Allah yang tahu, Allah yang lebih tahu. Atau kemudian kita setelahnya gitu kan, kita yang lebih tahu daripada orang lain maksudnya gitu. Tentunya Allah yang lebih tahu. Punya apa lagi Pak? Ini kan seharusnya kan lisan ini kan harusnya digunakan untuk berzikir, untuk membaca Quran, mata digunakan untuk ketaatan, fisik yang sehat digunakan untuk ketaatan gitu kan. Semuanya lah, tangan dan kaki. Dan ternyata kita pernah melakukannya pada tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya zalim lah itu. Tapi kan itu udah lewat. Ya itu kezaliman yang udah lewat, itulah kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lewat itulah yang kita minta ampunan. Yang kita nggak tahu apakah sudah diampuni atau tidak, itulah yang membuat kita mengulang-ulang ini kuntum minaz zalimin. Mana kezalimannya? Yang lewat-lewat atau yang sekarang? Makanya itulah kenapa kita diminta untuk mengulang-ulang taubat dan istighfar. Ada lagi Pak? Ya baik, berarti kita cukupkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita dan jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan meminta ampun kepada Allah sehingga Allah pun memandang kita dengan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.